pesantren yang bernama Nurul Huda telah terjadi penyebaran penyakit kulit yang diawali dengan terkenanya salah satu santriwati, di mana pada saat itu santriwati merasakan gatal disertai dengan kemunculan ruang berbintik. Lalu salah satu temannya merasakan gejala yang sama. Pada waktu siang hari, santriwati di pondok pesantren Nurul Huda merasakan gatal disertai dengan kemunculan ruang berbintik. Anis, kamu beberapa hari ini rasa gatal-gatal nggak sih? Iya, aku juga ngerasa lihat tangan aku. Iya, sampai mulutku kayak gini tahu. Kayak gini nggak? Sama nggak? Iya, sama ini. Iya. Ya Allah, kenapa ya? Nggak tahu juga. Pokoknya kita harus ngomong loh ini sama ini kepala pesantren ya. Minta obat gitu. Iya. Pada saat itu juga santriwati Amelia meminjam handuk milik Ike dan Anis. Handuknya enggak? Oh iya, boleh. Soalnya handuk aku belum kering. Iya, pakai dulu. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amelia seringkali meminjam handuk milik Ike dan Anis. Setelah beberapa hari, Amelia merasakan gatal-gatal di sekitar badan dan muncul ruang berbintik. Kok badan aku jadi gatal-gatal gini ya? Kok jadi gatal-gatal ya? Amelia pun berminat untuk melaporkan kejadian ini kepada ibu pesantren. Kok badan aku tambah gatal-gatal ya? Kayaknya aku harus ngomong ke ustazah deh. Ustazah di mana ya? Aku harus lapor deh kalau gatal-gatal. Itu ustazah, sepertinya aku harus lapor ke sana deh. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam. Kenapa, Mel? Aku mau bilang bu, kalau badan aku gatal-gatal. Coba ibu lihat dulu. Ini bu, badannya gatal-gatal. Sepertinya makin parah ya, Mel. Ini banyak banget lagi. Iya, gatalnya. Apa ibu bilang dulu ke pihak pesantren ya? Iya, baik bu. Nanti kalau itu ibu kabarin lagi ya kamu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada ustazah. Tar, kami pamit dulu ya, Tar. Iya, Nak. Ibu pesantren pun mendatangi kepala pesantren untuk menceritakan apa yang dikeluhkan oleh santriwati Amelia. Jadi Ustaz, tadi ada salah satu santriwati yang mengadu ke saya kalau dia itu gatal-gatal gitu, kayak banyak di tubuhnya itu kayak banyak merah-merah bekas gatal-gatal gitu. Siapa santriwati tersebut? Ini ngadu Bang, tadi itu Amel yang ngadu. Apakah hanya Amel? Sepertinya Amel yang baru mengadu ke saya, yang lainnya tidak tahu saya. Baiklah, jika hanya Amel, nanti saya berikan arahan kepada dia. Terima kasih Ustazah Gaza atas informasinya. Untuk sekarang, apakah Ustazah bisa memanggilkan Amel kepada saya? Bisa Ustaz, nanti saya panggilkan ya. Baik, terima kasih. Amel, iya Ustazah, dipanggil sama Pak Ustaz, suruh ke ruangannya. Ya kan, Ustazah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, ada apa memanggil saya? Saya dengar dari Ustazah, kamu mengalami gatal-gatal. Itu apa benar? Iya Pak Ustaz, badan saya gatal-gatal dari kemarin. Coba bisa ceritakan kenapa kamu bisa terkena gatal-gatal seperti ini, Nak? Iya Pak Ustaz, beberapa hari yang lalu saya meminjam handuk teman saya, yaitu Ike dan Ines. Terus tadi malam saya sudah gatal-gatal badan saya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Nak. Ada apa? Ini Pak, kami mau melapor beberapa hari ini kami itu mengalami gatal-gatal Pak. Dia Pak, berbagai sudut tubuh. Saya juga Pak. Gejalanya kenapa, Nak? Memang Pak, beberapa bulan terakhir kami belum ganti spray dan juga kami tidak mencuci handuk. Baiklah, terima kasih infonya, Nak. Akan Bapak beritahu kepada puskesmas terdekat untuk menangani kasus ini. Kepala pesantren pun menelpon pihak puskesmas untuk memberitahu bahwa di pesantren Nurul Huda terjadi penyebaran penyakit kulit. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Pak. Saya M. Iqbal Al-Habib Marahab, Kepala Pesantren Nurul Huda, ingin memberitahu kepada pihak puskesmas
bahwasannya pesantren kami terdapat penyebaran penyakit. Apakah pihak puskesmas dapat membantu kami? Baik Pak, kami akan membantu dengan senang hati untuk penyuluhan akan dilakukan esok hari. Baik Pak, kami tunggu kehadirannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Keesokan harinya, pihak puskesmas dan avokator datang ke pesantren dan bertemu kepala pesantren untuk membahas dan memberikan penyuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, puji dan puja syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di aula Nurul Huda yang kita cintai ini. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya serahkan kepada Kepala Puskesmas Bapak Imran Cahyado, dipersilakan. Ya baik, kita mulai saja. Di sini saya Imran Cahyado sebagai Kepala Puskesmas yang akan memimpin jalannya acara ini. Di sini saya akan memperkenalkan advokator saya, advokator 1 yaitu Muhammad Dhani Alfa dan advokator 2 yaitu Patricia Yolanda. Ya, kepada Muhammad Dhani Alfa dan Patricia Yolanda dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat maupun cara untuk menangani masalah ini. Baik Pak, sebelumnya saya di sini meminta izin untuk mengecek atau melihat kondisi sanitasi yang ada di pesantren ini. Baik Pak, dipersilakan. Ini kamar santriwati kita. Silakan dilihat dulu. Setelah advokator meminta izin kepada kepala pesantren untuk mengecek atau melihat-lihat kondisi fasilitas sanitasi di pesantren Nurul Huda, dan advokator pun mencari data-data agar dapat disimulasikan dalam permasalahan kesehatan yang terjadi di pesantren tersebut. Dari segi ukuran kamar yang dihuni oleh 4 orang, ukurannya adalah 3x3. Bisa dilihat juga banyak gantungan-gantungan pakaian yang berserakan dan juga spray tempat tidur yang jarang sekali dicuci oleh santriwati. Terdapat juga ventilasi yaitu jendela yang dapat dibuka tutup. Tetapi faktanya santriwati jarang sekali membuka jendela kamar dan menyebabkan kamar menjadi lembab. Selanjutnya, advokator mengecek kamar mandi. Dari segi penyediaan air, di pesantren Nurul Huda ini airnya yang cukup bersih dan tidak berbau, tetapi bak tidak pernah dikuras atau dibersihkan. Hal-hal ini yang menyebabkan para santriwati mengalami penyakit kulit atau kudis, karena banyaknya faktor yang hinggap di bak kamar mandi dan mencemari air. Dilihat juga dari area ruang-ruangan pesantren dan juga halaman yang terlihat kotor dan banyak sampah yang berserakan. Setelah advokator mencari data-data fasilitas dan mensimulasikan data yang ada di pesantren Nurul Huda ini, advokator pun memberikan data tersebut kepada kepala pesantren dan menjelaskannya. Terima kasih sebelumnya kepada kepala pesantren telah mengizinkan kami untuk mengecek sanitasi yang ada di pesantren ini, dan di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan dari fasilitas sanitasi yang saya amati di sini. Masalah kesehatan yang terlihat secara fisik, penyakit ini biasa disebut dengan nama skabies atau kudis. Jadi penyakit ini tuh penyakit infeksi kulit yang sangat gatal dan menular akibat paparan tungau atau sering disebut kutu kasur. Bisa jadi orang yang dipinjami itu terinfeksi tungau dan handuk yang dipakai bersama-sama itu adalah media penularan penyakit kulit skabies tersebut. Dan juga dari data-data yang dilihat advokator di dalam kamar pesantren, untuk satu kamar dengan ukuran 3x3 dihuni oleh 3 orang santriwati ini, di mana kondisi tersebut tidak memenuhi standar. Dan dilihat dari fasilitas sanitasi di bagian ventilasi itu terdapat ventilasi alami yaitu jendela yang
dapat dibuka tutup. Ventilasi sudah cukup baik, tetapi faktanya santriwati jarang sekali membuka jendela kamar tersebut yang menyebabkan kamar menjadi lembab. Dari segi penyediaan air, pesantren Nurul Huda ini airnya cukup bersih dan tidak berbau, tetapi bak tidak pernah dikuras atau dibersihkan. Hal-hal tersebut yang dapat menyebabkan para santriwati ini mengalami penyakit kulit dan kudis. Kemudian dilihat di area ruangan-ruangan pesantren atau ruangan tamu terlihat kotor dan banyak sampah yang berserakan, di mana santriwati jarang sekali membersihkan ruangan. Setelah advokator 1 menjelaskan hasil pengamatan data fasilitas sanitasi yang berada di pesantren Nurul Huda, advokator 2 pun memberikan saran kepada kepala pesantren dan santri dan santriwati untuk adanya perbaikan atau kegiatan untuk mengurangi dan mencegah penyebaran penyakit kudis. Saya akan memberikan saran dan juga perbaikan atau kegiatan untuk mengurangi dan mencegah penyebaran penyakit ini, Pak. Yang pertama, bisa dilihat di fasilitas kamar santriwati itu sebaiknya ruangannya itu diperbesar ataupun membuat kamar yang lebih banyak dan layak. Karena bisa dilihat untuk kamar dengan ukuran 3x3 yang dihuni sebanyak 3 orang itu sangat tidak memenuhi standar dan juga dapat menyebabkan penyebaran penyakit seperti yang dialami oleh santriwati kita. Kedua, Bapak diharapkan memberitahu santriwati agar membuka jendela kamar ataupun ruangan-ruangan agar masuk dan keluarnya sirkulasi udara dan tidak menyebabkan kelembapan di dalam ruangan. Yang ketiga, untuk fasilitas air di pesantren sebenarnya jumlahnya sudah mencukupi, tetapi bak yang terdapat di kamar mandi jarang sekali dibersihkan. Bisa kita lihat baknya itu kotor dan banyaknya faktor yang hinggap di bak mandi dan mencemari air. Yang keempat itu sebaiknya melakukan kegiatan bersih-bersih, contohnya membersihkan kamar mandi, membersihkan ruang-ruangan, dan membersihkan sarang debu yang menempel di dinding. Juga dapat mengolah kaca, menyapu halaman, dengan jadwal bisa 3 kali dalam seminggu dilakukan secara gotong royong. Yang kelima, santri di pesantren Nurul Huda ini disarankan untuk mencuci pakaian mereka setelah digunakan dan diharapkan untuk tidak saling pinjam-meminjam seperti pakaian atau handuk ke teman mereka, karena dari hal tersebut yang dapat dengan cepat penyebaran penyakit kulit ini, Pak. Dan keenam itu penyakit kudis ini disebabkan karena tungau. Tungau ini akan membuat lubang menyerupai terowongan pada kulit untuk dijadikan sarang, dan tungau bertahan hidup dengan benalu di kulit manusia. Dan maka dari itu cobalah mencuci pakaian dan spray tempat tidur menggunakan air panas dan sabun. Dan yang terakhir, hindari kontak, karena bisa menular lewat kontak fisik. Maka cara menghindari kudis ini bisa dengan menyingkir dari kontak erat dan pengidap kudis. Seperti itu, Pak. Setelah mendengarkan penjelasan dari advokator, kepala pesantren pun mengetahui masalah yang terjadi di pesantren Nurul Huda mengapa terjadi penyebaran penyakit kulit yaitu kudis. Kepala pesantren pun menerima dengan senang hati masukan dan saran yang dijelaskan oleh advokator tersebut. Terima kasih kepada para advokator yang telah membantu kami dalam menangani penyakit kudis ini dan juga kepala puskesmas. Untuk itu, mulai besok kami akan menjalankan saran-saran yang telah diberikan kepada advokator dan juga kepala puskesmas tersebut. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah memberikan informasi tentang penyakit ini. Untuk para santriwati di sini, sebisanya akan menerapkan apa yang Ibu dan Bapak sampaikan kepada kami. Sebelumnya, terima kasih banyak. Pak, sebelumnya kami izin pulang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan kami juga ingin pamit pulang.
kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.